Bagaimana seberapa besar pengaruh rasa takut dalam menghalangi kita memahami perspektif? Oh, tidak, ketakutan adalah segalanya. Ya, jika ada satu konsep yang saya sarankan kepada orang-orang untuk dikonfrontasikan setiap hari, itu adalah ketakutan. Masalah dengan rasa takut adalah bahwa ia berbohong. Benar. Jadi rasa takut memberitahu Anda, "Hei, tahukah Anda jika Anda mengatakan hal itu kepada gadis itu, dia akan tahu bahwa dia memiliki Anda. Anda tahu dan dia tidak akan pernah benar-benar tertarik kepada Anda jika dia tahu betapa Anda tertarik padanya." Jangan katakan itu. Tidak. Cara kita mendapatkannya adalah ketika dia lewat, abaikan dia. Anda tahu, rasa takut memberitahu Anda hal-hal bodoh seperti itu. Oke, kamu tahu, bagi saya konfrontasi setiap hari-hari dengan rasa takut telah menjadi praktik nyata bagi saya sejak sekitar 3 tahun yang lalu. Ketika aku pergi terjun payung di Dubai kan, sebagai terjun payung adalah pertarungan melawan rasa takut yang sangat menarik, bukan? Jadi aku harus berdiri. Jadi semua temanmu, apa yang terjadi saat kamu keluar, bagaimana kamu, oh maaf tinggalkan barangku. Oh, jadi yang terjadi adalah kamu keluar malam sebelumnya dan kamu tahu Anda minum bersama teman-teman Anda dan seseorang berkata, "Ya, kita harus terjun payung besok." Dan Anda berkata, "Ya, kita akan terjun payung besok." Ya, kan? Dan kamu pulang sendiri, kamu suka, kamu seperti, maksudku mereka juga mabuk kan? Jadi mungkin maksud saya kita tidak harus pergi, kita tidak perlu melakukannya. Jadi malam itu Anda sedang berbaring di tempat tidur dan Anda terus berkata dan Anda ketakutan. Anda terus menerus membayangkan melompat keluar dari pesawat dan Anda tidak tahu mengapa Anda melakukan itu, bukan? Anda berbaring di sana, Anda mengalami tidur malam terburuk dalam hidup Anda, tetapi Anda memiliki harapan bahwa teman-teman Anda mabuk, bukan? Jadi Anda bangun keesokan harinya, Anda pergi, Anda tahu turun, Anda mengatakan di mana Anda akan bertemu di semua orang di sana dan Anda seperti, oh sial. Baiklah, keren kan? Jadi Anda masuk ke dalam van dan Anda tidak tahu bahwa teman-teman Anda mengalami malam yang sama dengan Anda karena mereka berpura-pura tidak melakukan seperti, "Ya, kawan, paman saya adalah seorang navisi dan tahukah Anda ini akan menjadi hal yang hebat. Saya sudah menantikannya. Oh ya Tuhan, dan perutmu sangat buruk. Anda tidak bisa makan dan sebagainya, tetapi Anda tidak ingin menjadi satu-satunya orang Fang yang ingin keluar dari pesawat ini." Jadi Anda sampai di sana dan mendapatkan laporan dan Anda berdiri di sana dan orang-orang yang akan terjadi, Anda melakukan apa-apa yang bisa terjadi, salurannya akan terbuka kan. Jadi Anda melakukan sesuatu dan apa yang Anda lakukan adalah lompatan pertama Anda. Anda terikat dan Anda pergi dan Anda pergi dan sampai di sana dan ada sebuah pesawat terbang dan tidak ada seorang pun yang berhenti. Semua orang masih berhenti. Jadi Anda naik ke pesawat dan duduk di sana dan Anda tahu duduk di pangkuan seorang pria, orang asing yang Anda duduki di pangkuannya dan Anda mencoba berbasa-basi, "Ya, kawan." Jadi kamu telah melompat-lompat bersama orang sepanjang waktu. Benar. Kamu tahu. Jadi lalu Anda hanya ingin memastikannya kamu punya orang yang perlu kamu temui, bukan? Hanya ingin memastikan dia serius kan. Jadi kamu masuk ke sana. Jadi semuanya normal. Jadi Anda terbang dan naik, Anda naik ketinggian 14.000 kaki dan Anda melihat ada lampu warna merah, kuning dan hijau. Benar. Jadi sekarang lampunya merah. Jadi Anda mulai berpikir suatu saat lampu akan menyala hijau dan tahu apa yang akan terjadi, bukan? Dan Anda menunggu dan pintunya berubah menjadi kuning dan lampunya berubah menjadi hijau dan seseorang membuka pintunya dan pada saat itu Anda sadar bahwa Anda belum pernah berada dalam pesawat terbang yang pintunya terbuka. Benar. Teror. Oh, maaf, saya meludah. Oh, maaf. Teror. Benar. Jadi kamu pergi lalu kalau kamu pintar kamu duduk di belakang. Jadi kamu jangan duluan ya. Dan kemudian orang-orang mulai keluar dari pesawat dan Anda pergi dan pria itu mengantar Anda sampai ke ujung pesawat dan Anda berdiri dan jari-jari kaki Anda berada di tepinya dan Anda melihat ke bawah sampai mati.
dan mereka berkata 3, dan mereka berkata 1, 2, dan dia mendorong Anda 2 karena orang-orang mengambil 3. Benar? Dan Anda pergi, Anda terjatuh dari pesawat dan dalam satu detik Anda menyadari bahwa itu adalah pengalaman yang paling membahagiakan yang ada dalam hidup Anda. Anda terbang, benar, rasanya tidak jatuh kan? Ini seperti Anda sebenarnya sedikit tertahan oleh angin dan kemudian Anda mulai terjatuh, dan Anda tidak ada rasa takut. Anda menyadari bahwa titik bayi maksimum adalah titik ketakutan minimum. Ini adalah kebahagiaan. Ini adalah kebahagiaan dan Anda terbang dan Anda melakukannya. Lalu 20 detik, 25 detik, 40 detik dan Anda punya cukup waktu untuk berpikir seperti itu bangunan yang saya lihat pagi itu. Oh, saya bisa melihat laut. Benar, Anda mulai melakukan semua itu dan pelajaran bagi saya adalah mengapa Anda merasa takut di tempat tidur pada malam sebelumnya. Untuk apa Anda membutuhkan rasa takut itu? Jangan pergi. Mengapa Anda takut di tempat tidur 16 jam sebelumnya? Kamu melompat. Mengapa kamu takut di dalam mobil? Mengapa Anda tidak bisa menikmati sarapan? Apa-apa yang Anda perlukan itu? Ketakutan adalah takut pada apa? Anda sekarang berada di tempat yang dekat. Semuanya terserah pada langkah keluar. Sebenarnya tidak ada alasan untuk takut. Itu hanya akan merusak darimu. Anda tidak perlu melompat, dan kemudian pada saat yang tiba-tiba Anda seharusnya merasa ketakutan ada pengalaman yang paling membahagiakan dalam hidup Anda. Dan Tuhan menempatkan hal terbaik dalam hidup di sisi lain, teror. Di sisi lain dari ketakutan maksimal Anda atau semua hal terbaik dalam yang Anda inginkan. Anda tahu, jadi itu maaf. Jadi ya, itulah pengalaman saya dengan terjun payung dan rasa takut. Baiklah. Jadi secara praktis, tapi saya tidak suka tindakan itu. Saya akan melakukan itu kembali ke atas. Saya bisa menjualnya dengan baik. Kapan Anda memutuskan untuk melakukan hal seperti itu? Seperti bagaimana caranya? Apakah Anda menemukan istri dan berkata saya mungkin nanti tidak, tapi itu yang aku tidak pernah hanya berjanji ya, aku membuat janji. Bagaimana dengan ini? Jadi saya melompat, saya mendapatkan pengalaman spiritual yang sangat mistik dan kuat. Saya terbang pulang dan menjemput putra-putra saya dan saya kembali dan 10 hari kemudian putra saya melompat. Benar. Nah, itu sedikit berbeda yang membuatku meludah. Karena aku takut kan. Jadi itu salah satunya jadi Jaden duluan ya. Jaden ingin melakukan dan berpikir dulu. Jadi saya duduk di sana dan berpikir, ya anak-anak saya akan mengalami pengalaman gila ini. Dan kemudian Jaden keluar dari pesawat dan saya berpikir, Kemudian putra sulung saya naik dan dia keluar dari pesawat dan saya berpikir, ini berpotensi menjadi gambaran terburuk dari pola asuh orang Afrika Amerika dalam sejarah. Saya seperti kedua putra saya baru saja jatuh dari pesawat. Lompat, benar. Karena saya menyuruh mereka melakukan itu. Tapi lagi-lagi rasa takut itu saya seperti, ya Tuhan. Jadi aku seperti, saya ingin melihat mereka terbang, tetapi saya ingin juga melihat mereka mendarat. Dan dia berkata, tidak, itu keren. Jadi kali ini kami keluar dan melakukan pukulan lurus. Dan saya langsung turun melewati mereka kan. Apakah, kamu baik? Baik, oke, baik. Benar. Apakah pelurunya langsung lewat, terlambat menarik salnya? Oh maaf, itu membuatku meludah. Maaf kok. Saya minta maaf. Menarik parasutnya terlambat, mendarat dan merekamnya saat turun. Namun rasanya mereka memiliki hal yang sama, pengalaman yang sama dengan rasa takut. Namun saya ingin beritahu Anda bahwa konfrontasi dengan rasa takut adalah cara yang benar-benar ajaib dalam menghadapi hal-hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Jadi kamu tahu lupakan security dan lakukan. Dan di film ini saya membaca kutipan menarik Siddhartha Gautama, sang Buddha. Beliau berkata bahwa orang baik harus bangun dari tempat tidur setiap hari dan mencoba mengosongkannya lautan dengan sendok.
Benar. Dan saya pikir itu adalah Anda tahu, saya tahu itu mendalam dan saya berhenti sejenak. Saya berkata, "Baiklah, apa itu sendok?" Benar. Jadi Anda tahu saya hanya mentuhnya di iPad saya. Oh, ini seperti sendok besar, sendok besar. Oke, seperti sendok sup ya. Sendok-sendok sup. Dautan dengan sendok sup loh. Sebagai mentalitas, bagaimana kamu bangun setiap hari untuk berusaha berbuat baik di dunia. Jadi bagi saya benar-benar terdorong untuk terus berusaha meninggikan diri saya, eh, meninggikan pikiranku dan meninggikan semangatku serta merawat tubuhku dan mampu mencintai orang-orang sebanyak-banyaknya. Saya efektif mungkin dengan misteri kehidupan yang telah diberikan kepadaku ini.